Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra Tanjung, NIM 2017-31376. Saya akan mempresentasikan hasil analisis manajemen mengenai startup company. Perusahaan sendiri saya itu Goneni, dan yang saya akan membandingkan PT Tunas Nur Cahya Aulia. Langsung kita masuk ke pendahuluan. Saat ini banyak orang tua yang sangat kesulitan dalam mengurus anaknya, dikarenakan para orang tua mementingkan karirnya dibandingkan mengurus anak, sehingga dibutuhkan tenaga keahlian mengurus anak. Orang tua yang tinggal di daerah perkotaan merupakan pekerja dan cenderung memiliki banyak aktivitas di luar rumah. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya penggunaan jasa babysitter. Selain faktor di atas, ada banyak faktor lain yang menyebabkan sebagian orang tua lebih memilih menitipkan anaknya ke babysitter daripada diasuh sendiri. Namun, faktor kesibukan orang tua lah yang paling sering ditemukan yang menjadi alasan para orang tua yang menggunakan jasa babysitter. Banyaknya yang menggunakan jasa babysitter mengakibatkan semakin bertambah pula jumlah babysitter di berbagai daerah. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dibutuhkan sebuah alat yang mempermudahkan para orang tua dalam menentukan pilihan babysitter yang efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan para orang tua kesulitan dalam mengatur waktu untuk keluarga, pekerjaan, sehingga membutuhkan kemudahan dalam pemilihan babysitter yang tepat. Adapun analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk monitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tersebut. Yaitu yang pertama, perusahaan saya sendiri Goneni. Yang pertama, strike atau kekuatan. Cara pesan yang berbasis aplikasi memudahkan pengguna layanan Goneni. Yang kedua, weakness, kelemahan. Dibutuhkan biaya marketing yang ekstra untuk awal pembukaan. Ketiga, opportunity atau peluang. Keingintahuan masyarakat terutama umur 23-35 tahun untuk mencoba layanan yang mempermudah mengakses layanan kesehatan dengan simpel dan praktis. Keempat, threat atau ancaman. Kurang perhatian atau pengawasan dari tenaga medis. Adapun analisis SWOT dari PT Tunas Nur Cahya Aulia. Yang pertama itu strain atau kekuatan. Kenaikan gaji bulan keempat sebesar 10%. Yang kedua, weakness atau kelemahan itu investasi yang dibutuhkan cukup besar, terutama untuk branding dan marketing. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Memiliki peluang yang besar untuk memperluas usaha karena telah mendapatkan kepercayaan di mata masyarakat. Keempat, threat atau ancaman. Perlunya raises awareness para warga Jakarta akan kemudahan dalam industri kesehatan. Adapun penggunaan sistem informasi. Penggunaan sistem informasi Goneni itu mengasuh bayi sudah terjamin kesehatan dan psikisnya. Goneni adalah aplikasi mobile yang memungkinkan Anda mengaksesnya kapanpun dan dimanapun menggunakan internet. Ditambah lagi, setiap pengasuh bayi memiliki kamera mikro sehingga para orang tua tetap bisa mengecek anaknya dari jarak jauh, sehingga para orang tua tidak perlu khawatir. Penggunaan sistem informasi pada PT Tunas Nur Cahya Aulia, yaitu seseorang yang bekerja pada sebuah keluarga untuk bertugas merawat anak bayi pada keluarga tersebut, seperti mengasuh anak, menyiapkan makanan anak, menjaga anak, dan menemani anak bermain. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran Goneni itu yang pertama, promosi tentang produk Goneni ini kebanyakan melalui word to mouth dari pelanggan-pelanggan yang pernah menggunakan jasa yang diberikan oleh Goneni. Yang kedua, menyebarkan informasi tentang merek, info promo, diskon, event yang disampaikan melalui media sosial. Yang ketiga, menampilkan produk bisnis unggulan, baik itu lewat visual apik dari foto, deskripsi, dan cerita di baliknya lewat caption atau detail harga dengan fitur tambahan. Dan adapun strategi pemasaran dari PT Tunas Nur Cahya Aulia, yang pertama itu menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial.
Yang kedua, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing. Yang keempat, sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan konsumen. Selanjutnya, perbandingan tujuan perusahaan. Perbandingan tujuan perusahaan dari GoNanny itu, GoNanny adalah platform yang menyediakan pengasuh bayi profesional dan terverifikasi yang siap menjaga dan merawat anak ketika orang tua memiliki aktivitas lain. Mengasuh bayi sudah terjamin kesehatan dan psikisnya. Adapun dari PT Tunas Nur Cahya Aulia, PT Tunas Nur Cahya Aulia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yaitu penyalur tenaga kerja untuk membantu kebutuhan rumah tangga di Indonesia. Kami adalah perusahaan yang telah memiliki legalitas, dapat diandalkan, terpercaya, dan profesional. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari GoNanny itu, yang pertama, memudahkan pengguna layanan GoNanny. Yang kedua, pelayanannya baik. Yang ketiga, harga yang terjangkau. Yang keempat, cukup mudah untuk mengakses aplikasi GoNanny. Adapun kelemahannya itu, kurang diskon. Yang kedua, kurang inovasi lagi karena sudah banyak pesaingnya. Terutama saat ini sudah banyak sekali babysitter yang berbasis online untuk mendapatkan pelanggan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari PT Tunas Nur Cahya Aulia. Yang pertama, kelebihannya itu PT Tunas Nur Cahya Aulia sudah dikenal dengan kenyamanan dan keamanannya. Yang kedua, menggunakan tarif bawah yang lebih murah. Yang ketiga, pelayanan yang sangat baik dan ramah. Adapun kelemahannya itu, yang pertama, memiliki pelayanan order by phone yang kurang memuaskan. Yang kedua, letak geografis yang berjauhan sehingga sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Baik, mungkin sampai sini saja hasil presentasi saya mengenai startup company. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.